Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Firmansyah. Oke guys, di sini gue akan membahas tentang peranan psikologi komunikasi dengan pandemi yang terjadi saat ini, yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Yang pertama gue pengen menjelaskan tentang psikologi komunikasi dulu. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, juga mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam suatu komunikasi. Oke, selanjutnya itu adalah coronavirus atau COVID-19. Adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona atau disebut juga COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan lockdown. Tetapi di Indonesia sendiri ini menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan rantai dari penyebaran virus corona ini. Oke, penyebab dari COVID-19 ini yaitu coronavirusnya sendiri, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona ini ditularkan oleh hewan. Tapi ada dugaan juga coronavirus ini ditularkan dari manusia ke manusia juga. Seseorang dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara, yaitu ada tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah melakukan kontak atau memegang benda apapun yang telah terinfeksi virus tersebut, atau juga bisa kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 ini. Sekarang itu pencegahan virus corona atau COVID-19 ini. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus ini. Namun ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran rantai dari virus corona ini. Yang pertama itu menerapkan physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, jauhi keramaian, atau gunakan masker bila ingin bepergian keluar rumah. Tapi kalau misalnya tidak penting-penting juga, mending stay di rumah, stay at home. Lalu selanjutnya jangan menyentuh mata atau hidung sebelum mencuci tangan. Lalu mencuci tangan rutin sebelum melakukan apapun, atau memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Ingat, dipakai, jangan diminum. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Lalu yang terakhir, jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan lingkungan kita. Oke, kita masuk ke pembahasan kita ya guys, inti pembahasannya yaitu dari tadi peran psikologi komunikasi dengan pandemi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi coronavirus COVID-19. Oke, teori-teori yang akan saya bahas ini saya ngambil dari buku Psikologi Komunikasi. Yang ini guys, Psikologi Komunikasi karangan Dr. Jalaluddin Rahmat MSc, yaitu edisi revisi. Kalau mau beli silakan di toko buku terdekat, di Gramedia ada, atau di perpus-perpus yang lain juga ada. Oke, balik lagi. Teori yang pertama adalah dari faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu dari Sampson 1976. Sampson ini merangkum ada seluruh faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu ada dua, ada aspek objektif dan lingkungan yang terdiri dari faktor ekologis. Faktor ekologis itu meliputi faktor geografis dan faktor iklim dan meteorologis.
Lalu yang B itu ada faktor desain struktur dan arsitektural, yang C itu ada faktor temporal, yang D suasana perilaku, yang C faktor teknologi, yang terakhir ada faktor sosial. Itu dari yang aspek objektif dari lingkungan ya guys. Lalu yang kedua ini ada lingkungan psikososial seperti dipersepsi oleh kita. Yang pertama ada iklim, organisasi, dan kelompok. Lalu ada etos dan iklim institusional serta kultural. Oke, yang saya ambil dari sini yaitu dari suasana perilaku, di mana si suasana ini mengatur perilaku individu tersebut. Individu yang ada di dalam suasana tersebut. Seperti contoh, misalnya di rumah ibadah atau masjid, orang tidak akan berbicara dengan keras atau tidak berlari-larian, karena itu suasana atau lingkungan untuk beribadah yang dimana harus khusyuk, hening, agar kita bisa beribadah dengan tenang. Contoh yang kedua itu seperti dalam pesta. Di dalam pesta pun mereka hal yang tidak dilakukan itu adalah beribadah, karena ya di dalam pesta kita seperti berbincang dengan satu sama lain, ada musik dan tidak hening. Oke, yang akan saya bahas ini keterkaitannya di mana sekarang ini karena virus corona ini, yang ini bisa mempengaruhi perilaku individu di berbagai tempat atau suasana. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun perilaku orang tersebut bisa dipengaruhi atau dipegang oleh suasana ini. Misalnya contoh, orang biasa akan bersin kalau dalam suasana biasa sebelum coronavirus ini menyerang. Orang pun akan bersin atau batuk pun mereka tidak akan sungkan, tidak akan berpikir panjang atau menahan bersin atau batuk tersebut. Tetapi dalam kasus ini, sekarang ini, karena corona ini, orang akan rela menahan bersin atau batuk. Karena apa? Bersin dan batuk itu bisa dianggap oleh orang awam, dia yang batuk atau bersin ini menyebarkan virus corona. Padahal kan belum tentu. Belum tentunya kenapa? Karena belum diperiksa. Bisa saja dia cuma flu ringan atau batuk biasa dan tidak mengandung virus corona. Tetapi individu tersebut akan rela menahan menahan batuk atau bersin karena dampak dari si virus corona ini yang mempengaruhi perilaku tersebut. Itulah contoh dari suasana perilaku, di mana suasana sekarang ini dimanapun dan kapanpun bisa mempengaruhi perilaku orang atau individu. Oke guys, kita masuk teori yang kedua, yaitu sistem komunikasi massa. Bittner 1980 mengemukakan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa seperti televisi, surat kabar, majalah, radio, atau film. Secara teknis, kita dapat menunjukkan 4 tanda pokok dari komunikasi massa menurut Elizabeth Noel Newman 1973. Yang pertama, bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis. Yang kedua, bersifat satu arah. Yang ketiga, bersifat terbuka. Yang keempat, mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Oke, dari teori yang di atas kita bisa mengetahui peran dari teori tersebut. Jangankan saat pandemi corona ini, pada setiap hari pun kita bisa merasakan gimana sih komunikasi massa ini berlangsung. Dari kita melihat berita dan mengetahui informasi dari berita yang disiarkan televisi, radio, dan dari surat kabar, kita bisa mengetahui apa yang terjadi hari ini atau kemarin-kemarin. Oke, yang berkaitan saat pandemi corona ini, dari komunikasi massa ini kita bisa mengetahui tata cara bagaimana kita mencegah penyebaran rantai virus corona ini. Seperti kita dianjurkan memakai masker saat keluar, lalu dari pemerintah ada program yang menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu banyak juga di sosial media yang
menyarankan memakai hand sanitizer. Walaupun banyak toko-toko yang kehabisan hand sanitizer, dari komunikasi massa ini kita bisa mengetahui bagaimana sih cara membuat hand sanitizer. Kita masuk teori yang ketiga. Menurut Herbert C. Kellman 1975, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa 3 hal. Ada internalisasi, identifikasi, dan juga ketundukan. Yang saya bahas kali ini hanya internalisasi karena berkaitan kuat dengan pandemik yang terjadi saat ini. Internalisasi terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan oleh sistem yang dimilikinya. Atau bisa dibilang orang menerima pengaruh atau anjuran dari orang lain. Seperti kita ke dokter nih, lalu dokter menganjurkan untuk berhenti merokok karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu kita menerimanya dan kita lakukan. Itu contohnya. Oke, internalisasi ini berkaitan erat dengan pandemi saat ini. Kenapa? Di internalisasi ini kita tuh bisa dibilang kita misalnya dianjurkan oleh orang lain, keluarga kita misalnya harus memakai masker, terus membeli hand sanitizer dan memakainya. Itu salah satu internalisasi. Karena apa? Kita dianjurkan oleh orang lain dan kita juga melakukannya. Lalu ada juga internalisasi dari pemerintah. Kayak misalnya dilakukan PSBB atau kita harus stay at home, di rumah saja. Lalu kita melakukan itu untuk mencegah rantai penyebaran virus corona ini. Itulah contoh internalisasi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa psikologi komunikasi itu berkaitan atau berhubungan dengan situasi pandemi corona saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share. Stay powerful, stay at home, jaga kebersihan, jaga pola makan, jaga kesehatan. Bye bye.